Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Mintarini, pendamping sosial PKH Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Pada hari ini saya akan melakukan simulasi materi modul 8 sesi 14, yaitu mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Tujuan dari pembelajaran sesi ini yaitu KPM atau peserta mengetahui jenis rujukan layanan pada penanganan anak stunting. Baiklah, mari kita saksikan simulasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Sehat luar biasa. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu karena sudah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan P2K2. Pada hari ini kita akan belajar bersama modul 8 sesi 14, yaitu mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting, ya. Ibu-ibu, jangan lupa selalu pakai maskernya dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Masih ingat pertemuan kita yang bulan lalu? Ya, betul. Bulan lalu kita belajar tentang stunting. Ibu masih ingat apa itu stunting? Ya, betul sekali. Jadi stunting itu suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Apalagi Ibu? Apa? Iya, betul. Memetakan sumber daya lingkungan yang ada di sekitar lingkungan kita. Terus apalagi? Mempelajari tentang potensi diri dan keluarga. Iya, betul sekali. Terima kasih ibu-ibu atas jawabannya. Luar biasa, ya. Pintar semua ibu-ibu. Apa lagi ibu-ibu? Ya. Ada lagi? Ya, Ibu Norma? Iya, betul sekali. Pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Itu keluarga memanfaatkan bantuan sosial untuk diterima untuk peningkatan gizi anak. Baik, terima kasih ibu-ibu. Sungguh luar biasa, ibu-ibu hebat semua ya. Pintar-pintar. Sekarang kita berikan ibu tepuk hebat. Bagaimana ibu tepuk hebat? Ada yang tahu? Tepuk hebat. Saya hebat. Ibu hebat. Semua hebat ya. Tepuk tangan. Ibu-ibu, sekarang kita akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok untuk melakukan simulasi penanganan anak stunting. Ya, jadi yang sebelah kiri silakan bergabung dengan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan bergabung dengan yang sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri saya kelompok 1, yang sebelah kanan saya kelompok 2 ya. Jadi masing-masing kelompok nanti silakan diskusikan cerita yang akan saya bagikan, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi masing-masing kelompok 1 itu mempunyai cerita yang berbeda. Jadi siapkan siapa nanti yang akan berperan untuk melakukan simulasi pada cerita pertama dan pada cerita kedua. Jadi dari kasus tersebut, sikap apa sebaiknya yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam penanganan kasus stunting yang ada dalam cerita 1 dan cerita 2 ya. Terus pihak-pihak mana saja yang perlu dilibatkan untuk kasus tersebut. Terima kasih ibu-ibu atas simulasinya dari masing-masing kelompok.
Ibu-ibunya hebat-hebat semua ya, pintar-pintar. Nah, sekarang kita berikan ibu tepuk hebat. Nah, sekarang kita lakukan sama-sama tepuk hebat. Saya hebat, ibu hebat, semua hebat. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, baik ibu-ibu, walaupun anak sudah terkena stunting pada usia di atas 2 tahun, keluarga tetap harus mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi anak serta memberikan stimulasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Orang tua dan masyarakat dapat juga mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di lingkungan sekitar kita atau menghubungi pendamping PKH untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Baik Ibu, apa saja jenis layanan rujukan penanganan stunting yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga? Ya, betul. Posyandu, puskesmas, apalagi? Oh, melaporkan ke pendamping PKH. Apalagi? Iya, melaporkan ke pemerintah desa. Ya, betul sekali. Jadi, sekarang Bapak Ibu jangan lupa untuk melaksanakan semua informasi ini di rumah dan menyampaikan kepada keluarga atau tetangga terdekat. Ibu, sekarang silakan menuliskan rencana yang akan dilakukan di rumah terkait tabel janji diri ya. Sekarang silakan ibu-ibu mengumpulkan tabel janji diri. Sedangkan rencana yang ditulis silakan dibawa pulang untuk dipraktekkan di rumah. Apabila Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut terkait penanganan stunting, maka dapat menghubungi saya sebagai pendamping PKH. Saya akan membantu merujuk ke layanan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh Ibu KPM dalam pencegahan anak stunting. Yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai jenis rujukan layanan anak stunting. Baik Ibu, adapun rujukan layanan penanganan anak stunting, kita bisa melaporkannya kepada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten atau kota. Jadi untuk tingkat desa atau kelurahan, kita bisa melaporkan ke RT atau rukun tangga, ke kepala dusun, ke ketua rukun warga atau RW, ke kantor desa, posyandu, poskesos desa, Karang Taruna, pendamping sosial, penyuluh sosial, sekretariat PKH desa, sekretariat PKH desa, pekerja sosial, dan relawan. Jadi untuk tingkat kecamatan kita bisa melaporkannya ke kantor camat, puskesmas, puskesos kecamatan, TKSK, sekretariat PKH kecamatan, pendamping sosial tingkat kecamatan, atau pekerja sosial. Nah, untuk rujukan kabupaten atau kota, kita bisa melaporkan ke dinas sosial, puskessos kabupaten, rumah sakit umum daerah atau RSUD, sekretariat PKH kabupaten atau pekerja sosial. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan Bapak Ibu bisa mempraktekannya di rumah. Apabila ada kata-kata saya yang salah, yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kiranya dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.